Hai, welcome back to Hannah's Diary, seorang ekstrovert yang suka bercerita di cerita hari ini. Kita tahu bahwa tahun 2021 bukanlah tahun yang mudah bagi banyak orang. Tentunya semua ini dikarenakan oleh pandemi COVID-19 di tahun 2020. Karena pandemi ini yang tidak pernah berhenti dan bahkan semakin memburuk saat ini, banyak orang kehilangan akal sehat untuk mencari uang dan segala cara dilakukan untuk mencari uang. Salah satunya adalah melalui cybercrime yang dilakukan melalui salah satu sosial media, yaitu Instagram. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share satu kisah nyata yang terjadi di Instagram belakangan kali ini. So keep your eyes on me, Hannah's Diary, tell the story. Kisah ini bermula ketika seorang ibu parubaya mendapatkan arisan dari arisan di RT-nya. Karena saking bahagianya, si ibu ini yang mendapatkan arisan, dia bingung mau diapakan uang tersebut. Lalu singkat cerita, seorang tetangga di sebelah rumahnya berkata kepadanya, Ibu, uang arisannya mau diapain ya? lalu si ibu ini yang mendapatkan arisan menjawab, Saya sih belum ada pikiran ya mau diapain uangnya karena saya sendiri bingung uang ini mau diapain. lalu si ibu tetangga ini berkata, Oke Bu, mungkin bisa beli emas aja Bu. Di situ saya tahu banyak emas atau apa tuh di Pegadaian yang dilelang-lelang gitu. akhirnya berakhirlah percakapan mereka dan si ibu yang dapat arisan ini dia mulai mencari emas yang dimaksud oleh tetangga tersebut. Pada tanggal 12 Februari 2021, tepatnya di jam 5 sore, si ibu melihat iklan dari Instagram salah satu pegadaian, yaitu dari Pegadaian Tasikmalaya. Jadi di Instagram ini, itu menjual barang-barang yang harganya jauh lebih murah daripada harga-harga pada umumnya. Apa aja sih yang dijual? Yang dijual itu ada emas, terus ada juga barang-barang elektronik, terus ada juga perhiasan juga. Pokoknya semuanya itu dengan harga yang murah dan terjangkau. Otomatis karena ibu-ibu, ya kita tahu sendiri, ibu itu kan suka cari yang murah ya teman-teman. Dan akhirnya si ibu ini pun tertarik dengan harga yang murah, tetapi mendapatkan barang yang bagus. Kemudian si ibu ini tertarik untuk membeli salah satu barang dari Instagram tersebut, yaitu emas batangan. Jadi si ibu ini melihat bahwa ada 2 gram emas batangan dengan dihargai Rp810.000 dan jika ditambah ongkir hanya menjadi Rp863.000. Tentu ini adalah harga yang murah untuk emas ya di zaman sekarang. Dan kemudian si ibu ini mentransfer sejumlah uang yang telah ditentukan kepada rekening yang telah disediakan beratasnamakan Oki Dwijaya Sakti. Dan di situ dikatakan bahwa dia adalah sebagai penanggung jawab dari lelang tersebut. Tepat di setengah 7 malam, kemudian sang pelelang tersebut memberikan chat kepada si ibu ini. Dan beliau berkata bahwa dia meminta uang tambahan sebesar 1.200.000 untuk jaminan asuransi selama 12 bulan sebagai pelelang tetap. Dan beliau mengatakan juga bahwa dana tersebut akan dikembalikan kembali setelah diaktifkan selama 5-10 menit. Karena si ibu ini sudah merasa ini tuh agak aneh ya gitu. Maksudnya kok udah ngirim duit segini ditambah lagi 1.200.000 gitu kan, itu juga bukan duit yang sedikit ya teman-teman. Akhirnya si ibu ini kemudian dia berpikir dan memang di saldo rekeningnya saat itu tidak ada uang segitu. Akhirnya dia berkata kepada sang pemilik pelelangan bahwa dia tidak bisa memberikan sejumlah uang yang diminta. Dan akhirnya si ibu berkata, oke, kalau memang saya nggak pakai asuransi gimana, nggak masalah kan gitu. Dan ya si bapak ini bilang, oke, nggak masalah dan besok akan dikirim. Dan setelah itu kalian tahu apa yang terjadi teman-teman? Si ibu ini mulai mencari tentang pengaktifan asuransi dan yang muncul adalah penipuan Pegadaian Tasikmalaya ini. Sang korban melihat artikel tersebut dan merasa, jangan-jangan saya juga korban pelelangan ini. Karena merasa telah ditipu, si ibu ini kemudian meminta kembali uangnya. Namun alhasil sampai esok harinya uang itu tidak dikembalikan dan WhatsApp penipu tersebut menghilang begitu saja.
Jadi teman-teman, pada hari ini kita sama-sama belajar bahwa barang yang dijual secara online di media sosial semuanya belum tentu itu baik. Dan bahkan di akun Pegadaian Tasikmalaya ini saja, ia melakukan penggantian akun sebanyak 5 kali dan pastinya untuk membohongi orang-orang. Tapi teman-teman tidak menutup kemungkinan bahwa di sosial media yang lain itu tetap masih ada penjual yang baik. So teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa untuk membeli sesuatu jangan terburu-buru, jangan tergiur dengan harga yang murah. Pikirkan baik-baik, lihat reviewnya, dan pastikan bahwa itu adalah penjual yang nyata. So that's all about Hana's Diary. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen di bawah ini untuk cerita menarik yang akan Hana ceritakan di lain kesempatan. Thank you for watching. Bye.